Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil PPT kelompok kami, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Saya Kadek Dipa Arista Putra dengan NIM 22010397. Saya Armando Skabdar dengan NIM 22010394. Saya Ubul Yusuf Saputra dengan NIM 2201040465. Saya Isya Sabila dengan NIM 2201103964. Saya Titus Narusdasna dengan NIM 22010403. Saya Diandra Sukma Sapitri dengan NIM 2201039099. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah tentang hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara yang disingkat PPBN. Jamroni berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir dan bertindak secara demokratis. Sujarto juga berpendapat mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Selanjutnya, Mervin Panjaitan juga berkata bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui masa pendidikan yang diagonal. Selanjutnya ada unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam menyusun program civic education yang diharapkan akan menolong para peserta didik atau mahasiswa untuk yang pertama itu mengetahui, memahami, dan mengapresiasi cita-cita nasional. Yang kedua itu ada dalam membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai macam masalah seperti masalah pribadi, masyarakat, dan negara. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education adalah program pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani atau civil society yang dalam implementasiannya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokrasi dan humanis. Yang dijelaskan dalam bab 1 yaitu bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat. Dalam pasal 1 ayat 3 menjelaskan tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Warga negara. Setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional, Undang-Undang RI 20 atau 2003, pasal 3 Undang-Undang RI No 20 tahun 2003, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dan yang kedua ada pasal 3 Undang-Undang RI 20 tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, bahasa Indonesia, yang ketiga, pendidikan agama. Menurut pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian ada kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, pendidikan bahasa Indonesia, yang ketiga, pendidikan agama. Menurut pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, ada pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi penjelasan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk pendidikan dasar menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Visinya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Menurut Esket Dirjen Dikti nomor 38
Dikti Kep 2002. Sumber nilai pedoman penyelenggaraan program studi untuk mengantarkan mahasiswa dalam mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif. Dan yang kedua, menegakkan demokrasi menuju masyarakat yang madani. Selanjutnya ada misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi menurut Eskep Dirjen Dikti nomor 38 Dikti/Kep 2002. Membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu, yang pertama, mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi menurut SKEP Sekjen Dikti No 38 Dikti Kep 2002 bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandang luas sebagai manusia intelektual, mengantarkan mahasiswa selaku warga negara memiliki wawasan, kesadaran bernegara untuk bela negara dan cinta tanah air. Yang kedua ada wawasan kebangsaan untuk kesadaran berbangsa, mempunyai ketahanan milenial dan nasional, dan pola pikir sikap yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan nasional. Mampu menghadapi permasalahan saat ini, tantangan globalisasi, degradasi moral, masalah korupsi, disintegrasi bangsa, terorisme, kemiskinan, keterbelakangan pendidikan. Selanjutnya ada keterbatasan pangan, kesehatan, konflik etnis, dan destabilisasi politik. Melamahnya semangat nasionalisme. Kemudian ada atribut masyarakat madani Indonesia. Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, bersatu dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, demokratis konstitusional. Yang kelima, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, berbineka tunggal ika. Yang ketujuh, menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia. Dan yang kedelapan, mencintai perdamaian dunia. Ada 3 pendekatan dalam membangun karakter bangsa. Yang pertama, social cultural development, yaitu melalui penciptaan dan pembiasaan perilaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua, ada psycho-pedagogical development, yaitu melalui perkembangan psikologis seseorang melalui proses belajar. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu social political development, yaitu melalui berbagai intervensi kebijakan politik pemerintah. Dan yang terakhir ada pendidikan kewarganegaraan adalah program. Yang pertama itu membuat bahasan tentang yang A masalah kebangsaan dan yang B masalah kewarganegaraan. Selanjutnya yang kedua itu ada dalam hubungannya dengan A negara, B demokrasi, C HAM, dan D masyarakat madani. Dan yang terakhir itu yang ketiga, dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokrasi dan humoris. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.